Halo, selamat malam pemirsa, kembali lagi di segmen Tanya Jeung Ayu. Nah, serangan Israel ke fasilitas nuklir dan juga militer Iran membangunkan balasan dari negeri Persia tersebut. Iran langsung merespon dengan mengirim serangan balasan, termasuk mengaktifkan rudal Sejil yang bertahun-tahun tak pernah digunakan. Lalu kalau ditanya nih, Iran dan Israel sebenarnya kuat mana sih? Oke, sesuai dengan judul kita malam hari ini. Iran bikin panik Israel. Nah, kalau ngomongin masalah kekuatan, peringkat global ataupun peringkat global dari Iran ada di peringkat 14. Sementara untuk Israel ada di peringkat ke-17. Meskipun Israel ada di peringkat 17, tunggu dulu. Israel ini unggul di kekuatan udara. Dan dia juga memiliki kualitas juga teknologi yang sangat luar biasa. Karena Israel ini memiliki senjata Iron Dome yang untuk menangkis roket dari jarak pendek. Nah, inilah yang membuat akhirnya jika ada serangan ke Israel, maka si Iron Dome ini dia akan menangkis. Ibaratnya nih, ini kota Israel lah ya. Ini kota Israel dihujani oleh rudal dari negara lain. Nah, si Iron Dome ini akan langsung menyerang rudal ini sehingga rudal yang dikirim dari musuh itu tidak akan jatuh di kota Israel, tapi dia akan hancur di udara. Jadi senjata ini menjadi senjata kebanggaan di Israel dan menjadikan Israel sebagai salah satu negara dengan senjata yang juga canggih. Nah, selain itu, Israel juga memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat ini ada di urutan pertama secara global untuk kekuatan di dunia. Dan tak hanya itu, Israel juga memiliki dana pertahanan yang 2 kali lipat dari Iran. Jadi Israel ini dana pertahanannya sangat banyak jika dibandingkan dengan Iran. Ditambah dia juga dekat dengan Amerika Serikat. Dengan AS. Nih, AS peringkat pertama di global. Serem kan? Serem banget, tapi tunggu. Walaupun si Israel ini serem, Iran juga gak bisa dipandang sebelah mata nih. Nah, Iran ada di posisi peringkat ke-14. Selain itu, Iran juga memiliki keunggulan di kekuatan darat. Jadi kalau tadi Israel itu di udara kekuatannya, Iran ada di darat. Nah, masing-masing punya keunggulan di tempatnya. Selain itu, Iran juga aktif dalam memproduksi rudal dan juga drone. Bayangin, rudal dan juga drone, Iran yang produksi, dan kabarnya nih, Iran ini menjadi supplier untuk drone dan juga rudal yang selalu dipergunakan pada saat perang di Timur Tengah. Wah, apa nggak serem? Serem banget. Ditambah lagi akhir-akhir ini, nih, Iran lagi gencar-gencarnya memanfaatkan teknologi untuk terus mengembangkan nuklir. Jadi Iran ini punya nuklir. Tapi nggak cuma Iran, Israel juga punya nuklir. Cuman masih belum jelas nih nuklirnya, kadar nuklirnya tuh seberapa banyak sih. Nah, ngomong-ngomong masalah hubungan. Kalau Israel dekat sama Amerika Serikat, Iran dekatnya dengan Rusia. Nah, Iran dekat dengan Rusia dan kita tahu bahwa Rusia ini nomor kedua kekuatan global. Jadi Israel dekat dengan Amerika Serikat dengan ranking kekuatan global nomor 1. Kalau yang Iran, dia dekat dengan Rusia dengan ranking global nomor 2 nih. Ranking 1 sama ranking 2 beradu nih. Kebayangkan segimana dar-der-dornya dunia ini kalau kedua itu jadi ikutan. Nah, selain itu ya, kalau kita lihat dari jumlah personil, Iran jelas lebih unggul. Tetapi jika dari kualitas dan teknologi, Israel lah yang lebih unggul. Tapi balik lagi pertanyaannya nih, kalau ditanya mana yang lebih baik, kayaknya tergantung dari mana nih sudut pandang kita melihatnya. Dan bocorannya, selain dari Iron Dome yang dimiliki oleh Israel juga masih punya
David Sling alias ketapel Nabi Daud. Wih, ketapel Nabi Daud. Serem kan kalau dari namanya? Sejujurnya kalau ketapel Nabi Daud ini Jeng Ayu juga belum lihat ya yang kayak gimana. Tapi keduanya ini tugasnya sama-sama mereka akan menghadang ketika ada rudal masuk ke Israel. Jadi rudal yang masuk ke Israel ini, wah, yang masuk-masuk ini nggak bisa nih ke kota Israel karena nanti diserang langsung sama Iron Dome dan juga ke Tapel Daud ini. Kita next, kita lihat di slide berikutnya ada apa? Ya pemirsa, nggak seret sekarang, udah tahu nih. Oke, ini dia gambaran ada serangan di Israel kemarin. Jadi ini adalah serangan balasan dari Iran. Karena Israel lah yang pertama kali memulai serangan pada tanggal 13 Juni 2025. Dan kabarnya hingga saat ini, hari ini, malam ini di tanggal 20 Juni 2025, serangan ini masih ada. Nah, ini adalah gambar salah satu kota di Israel, ini Tel Aviv. Tel Aviv, dan ini sebelum serangan, kemudian ini yang sesudah serangan. Kelihatan kan bedanya? Beda banget kan? Bayangin, dari yang awalnya rapi, cantik, enak dipandang, terus jadi rusak begini. Pertanyaannya, kenapa sih bisa rusak sampai segininya? Padahal Israel kan punya perlindungan yang tadi, si Iron Dome itu. Nah, jawabannya adalah kerusakan ini diakibatkan dari serangan Iran ke Israel menggunakan rudal Sejil. Kalau Iran punya rudal Sejil, kayaknya Korea punya cewek cegil, ya gak sih? Agak mirip-mirip sedikit dan kayaknya kerusakan yang akan dihasilkan juga cukup banyak. Kita next ke slide berikutnya. Nah, oke. Di slide berikutnya, nih, ini adalah keterangan untuk rudal Sejil. Karena apa sih rudal Sejil? Jadi rudal Sejil ini masuk ke tipe rudal balistik jarak menengah. Nah, sejujurnya kalau ngomongin rudal-rudal perudalan sih rada gimana gitu ya, rada mengerikan gitu ya pemirsa. Tapi kita harus bahas ini. Nah, selain dia masuk di kategori rudal jarak menengah, Sejil ini juga asli buatan dari Iran. Jadi, Sejil ini benar-benar hasilnya negara Iran yang menggunakan bahan bakar padat. Jadi, Sejil ini di dalamnya pakai bahan bakar padat. Nah, emang kenapa sih Jeng Ayu kalau pakai bahan bakar padat? Apa bedanya sama rudal-rudal yang lainnya? Nah, perbedaannya adalah yang jelas kalau pakai bahan bakar padat itu artinya tidak membutuhkan proses pengisian bahan bakar sebelum peluncuran. Artinya dia ini nggak usah diisi apa-apa, udah langsung bisa melesat, meluncur dengan sangat cepat. Jadi kita nggak ada tuh take time lagi untuk ngisi dulu persiapan, nggak ada, udah langsung aja. Gue benci, udah langsung lesatin dor gitu, udah selesai kayak gitu kan. Dan kabar buruknya Sejil ini, ya namanya juga Sejil, dia itu sangat sulit terdeteksi loh. Makanya akhirnya si Israel pun kecolongan gara-gara si Sejil ini. Makanya hati-hati nih pemirsa sama cewek cegil, asik. Pokoknya yang tahu cewek cegil itu kekinian banget berarti. Nah, selain dia bisa menjangkau jarak maksimum hingga 2000 km. Jadi jarak yang bisa dijangkau oleh si Sejil ini ada di 2000 km. Sementara jarak dari Israel ke Iran ke Israel sama aja lah, ini dibalik. Jaraknya itu nggak sampai 2000 km. Jaraknya itu cuma ada di 1300 km hingga 1500 km. Yang artinya si Sejil ini bisa melaju dengan kecepatan hingga 17.000 km per jam. Dan artinya dalam hitungan menit peluncuran rudal ini langsung memberikan daya hancur yang luar biasa bagi Israel. Wah, serem banget kan? Serem banget. Oke, sekarang kita next ke terakhir.
Seberapa banyak kehancuran yang terjadi di Iran? Ini dia. Akibat si Sejil tadi, ada 5 kota di Israel yang hancur dari mulai Haifa. Ini banyak banget pusat-pusat persenjataan yang hancur. Kemudian di Beersheba dia juga banyak banget pemukiman yang hancur. Tak hanya itu, ada di Bat Yam. Bat Yam gedung-gedung rata dengan tanah. Kemudian ada Kiryat juga di sini. Yang di sini kita tahu bahwa di daerah ini banyak banget laboratorium dan pusat untuk penelitian tentunya, dan itu juga hancur. Serta di sini satu kota terakhir lagi yang sama-sama hancur. Jadi kesimpulannya adalah, balik lagi, kalau ditanya Iran dan juga Israel, kekuatan mana? Pertanyaannya balik lagi ke Anda. Sejauh mana Anda ingin tahu, sejauh mana Anda melihat kekuatan mereka? Karena kita lihat kedua negara ini bukan negara yang bisa kita acuhkan. Tapi mereka adalah negara-negara yang nantinya bisa aja bikin dongkrakan baru. Dan selain itu, pesannya untuk kita semua adalah, ya kita sama-sama berharap semoga peperangan ini, kirim-kiriman rudal ini segera selesai lah. Daripada kirim rudal yang mematikan, mending kirim rudal yang lain kan pemirsa. Dan sekian, tetaplah di NTV Tonight karena nanti masih ada informasi menarik lainnya.